Halo semua, kembali lagi bersama saya Faris dari PT Rancang Reka Ruang di channel Belajar Arsitektur. Di video sebelumnya, kita sudah berkenalan dan membahas tentang apa sih rumah kabin itu serta jenis-jenisnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan tips untuk kalian yang tertarik untuk membangun rumah kabin. Ingin tahu tips-tips dari kami? Yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Bagi kalian yang tertarik untuk memiliki rumah kabin, maka ada beberapa poin yang perlu dipersiapkan dengan baik. Pada bagian ini, kami akan membagikan beberapa tahapan persiapan untuk pembuatannya. Untuk penjelasan lengkapnya, simak uraian berikut. Poin pertama adalah mencari lokasi tanah untuk pembangunan. Jika ingin membangun sebuah bangunan kabin yang sesuai dengan bangunan di tempat asalnya, maka carilah tanah di area yang masih banyak ditumbuhi pepohonan. Lokasinya tidak harus di tengah hutan, namun ada baiknya lokasi yang dipilih adalah area bersuhu dingin dengan kondisi alam yang masih alami. Selain itu, carilah tanah yang memiliki pemandangan yang bagus. Jadi ketika rumah kabin telah berdiri, kalian dapat menikmati pemandangan yang indah dari area rumah kalian nanti. Kemudian, poin yang kedua adalah merancang anggaran pembangunan. Anggaran merupakan salah satu aspek kunci ketika hendak membangun sebuah bangunan, termasuk dalam membangun rumah kabin ini, terlebih untuk bangunan yang nantinya akan didirikan di daerah di tengah-tengah alam. Hal-hal yang perlu dikalkulasikan antara lain, hal pertama yang harus diperhatikan adalah anggaran untuk pembuatan rancangan rumah atau biaya desain. Kemudian adalah pembelian material yang akan digunakan. Lalu ada pengangkutan material ke lokasi, kemudian ada upah pekerja konstruksi, kemudian ada pembuatan fasilitas vital untuk bangunan. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud seperti septic tank dan sanitasi, penggalian untuk beberapa keperluan, pembuatan saluran pipa air, saluran energi listrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah dana untuk menangani dampak dan isu-isu yang akan ditimbulkan atas berdirinya bangunan, terutama isu lingkungan yang berkaitan dengan lokasinya nanti. Kebanyakan yang harus diperhatikan dalam penganggaran adalah aspek lokasi yang cenderung jauh dari sumber tenaga dan material, sehingga hal ini perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali. Poin ketiga yang harus diperhatikan dalam membangun rumah kabin adalah menentukan tipe konstruksi bangunan. Untuk membangun rumah kabin, kamu perlu mengetahui tipe-tipe konstruksi rumah kabin. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan beberapa tipe konstruksi rumah kabin yang ada. Beberapa tipe yang dimaksud antara lain adalah kayu log atau kayu gelondongan, kemudian ada wood siding, kemudian ada timber cabin, kemudian ada container cabin, kemudian ada bamboo cabin, dan ada modular. Yang pertama, ada struktur kayu log atau kayu gelondongan. Kayu gelondongan merupakan bahan utama pembuatan kabin tradisional. Nantinya, kayu gelondongan tersebut akan dipotong di dua bagian ujungnya. Potongan tersebut nantinya menjadi tumpuan untuk menyusun gelondongan kayu. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada log siding dan mallet log. Untuk mallet log, kayu-kayu gelondongan yang akan menjadi bahan bangunan akan dipotong presisi dengan bentuk dan ukuran yang serupa. Dengan potongan-potongan yang lebih kecil, bangunan ini akan memakan dana yang lebih sedikit ketimbang jenis log siding. Selain itu, penyusunan kayu-kayu gelondong berukuran kecil tersebut bisa menjadi fitur insulasi untuk dinding rumah yang akan dibangun. Meskipun terlihat sederhana, pembuatan bangunan ini membutuhkan biaya yang mahal. Hal tersebut dikarenakan harga kayu gelondongan tidak murah. Mengingat kayu gelondongan yang dipakai adalah kayu gelondongan besar, apalagi kayu yang dipakai termasuk jenis kayu solid. Jenis konstruksi yang kedua adalah wood siding. Wood siding menjadi konsep konstruksi rumah kabin yang terbilang lebih ekonomis. Hal ini dikarenakan kayu yang dipakai adalah kayu-kayu panjang non-gelondongan. Selain bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat bangunan baru, kayu-kayu untuk pembangunan wood siding bisa digunakan kembali sebagai material renovasi rumah berbahan kayu gelondongan. Yang ketiga
ada struktur timber cabin. Konstruksi jenis ini mempunyai struktur rangka berupa tiang-tiang besar dan balok-balok yang terkunci oleh pasak. Dengan sistem struktur semacam ini, timber cabin merupakan salah satu struktur yang mempunyai ketahanan yang baik. Jenis yang keempat adalah struktur kabin kontainer. Kabin jenis ini sangat praktis dan mudah dibangun. Dengan menggunakan kotak kontainer yang sudah jadi, kalian tinggal menambahkan bukaan-bukaan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan dari kabin jenis ini adalah dindingnya yang tidak bisa menahan suhu, sehingga diperlukan ketelitian dalam pemilihan material finishing agar suhu di dalam rumah kabin ini dapat lebih stabil dan terjaga. Kabin jenis ini juga cocok digunakan untuk event tertentu maupun kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam. Karena jenis kabin ini lebih praktis dan bisa dengan cepat dibangun. Struktur yang kelima ada struktur kabin bambu. Struktur kabin bambu memiliki kelebihan materialnya mudah didapatkan. Pertumbuhan bambu juga cenderung cepat, sehingga termasuk material ramah lingkungan yang dapat terbarukan. Bambu sendiri dapat memberikan kesan asri, teduh, sehingga cocok dibangun di daerah tropis. Akan tetapi, material ini memerlukan perawatan khusus agar materialnya tetap kuat dan tahan lama. Yang terakhir, ada struktur modular. Dengan waktu pengerjaan yang cepat dan penggunaan material yang unggul dan modern, rumah modular menjadi bentuk konstruksi rumah kabin yang paling mutakhir. Struktur ini dibuat di pabrik dan disusun di lokasi. Model ini tetap menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan. Rumah kabin modular memiliki kelebihan yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Dalam membangun rumah kabin ini, ingatlah selalu untuk merencanakan segalanya dengan matang, mulai dari memilih material berkualitas hingga mematuhi regulasi setempat. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan profesional jika diperlukan. Proses ini mungkin akan menantang, tapi dengan menggabungkan kreativitas dan ketelitian, rumah kabin impian kalian pasti akan terwujud. Demikianlah tips-tips dari kami dalam membangun rumah kabin. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kalian yang tertarik untuk membangun rumah kabin. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.